Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya Juan Ricky. Oke, hari ini kita akan lanjut ke sesi 5, Sosiologi Komunikasi. Shalom. Nah, agenda kita hari kita akan membahas 4 hal nih. Yang pertama, social distancing. Kedua, physical distancing. Ketiga, perubahan sosial. Dan keempat, budaya massa dan populer. Aduh, ada yang ngechat aku nih. Nah, social distancing. Pengertian social distancing apa sih teman-teman? Wih, banyak yang ngechat ternyata. Yang pertama, pandangan pakar kesehatan Indonesia. Menurut pakar kebijakan kesehatan Profesor Wiku Adhisansmoto, social distancing berarti menjaga jarak sosial sebagai usaha non-formasi untuk mengontrol penyebaran infeksi atau wadah. Cara ini dipandang efektif karena penyebaran penyakit seperti COVID-19 terjadi lewat droplet atau percikan air liur. Waduh, percikan air liur teman-teman. Mekanisme social distancing. Social distancing itu perlu. Kenapa? Karena yang pertama social distancing itu perlu karena yang pertama itu menjauhi kerumunan, kerja, belajar dan ibadah di rumah, meminimalisir persentuhan dan pendekatan dengan orang lain, usahakan berjemur di matahari di teras di rumah, pastikan sirkulasi udara baik, terhindar dari ruangan lembab. 6. Tunda kegiatan massal seperti arisan, waduh ibu-ibu nih, reuni dan sebagainya. Mekanisme social distancing. Ada banyak loh teman-teman mekanismenya. Ini kalian boleh baca aja, aku zoom ya. Tips melakukan social distancing. Jangan mengadakan pertemuan. Habis itu selalu berhati-hati jika menyentuh benda di dalam fasilitas umum. Hindari berpergian keluar rumah. Hindari area atau tempat berkumpul orang-orang banyak dan sebagainya. Ada banyak ya, ada 9. Kalian boleh baca aja, aku zoom. Oke. Social distancing, benarkah penting? Waduh. Benarkah social distancing itu important? Asik. Alasan social distancing itu penting. Why social distancing is so important? Number of cases. Udahlah itulah ya pokoknya, nggak usah aku bacain, bahasa Inggrisku jelek. Alasan social distancing penting. Yang pertama, kunci sukses social distancing di Korea Selatan. Jadi di Korea Selatan karena social distancing itu diberlakukan, orang-orang COVID itu jumlahnya semakin berkurang teman-teman. Nah, social distancing dampaknya terhadap publik tuh apa sih? Waduh, gak bisa pacaran dong ya, social distancing ya. Itu mungkin dampaknya ya teman-teman ya. Nah, mengenal social distancing. Secara via social distancing berarti menjaga jarak. Berikut adalah gambar kegiatan yang dilakukan pada penerapan pembatasan kegiatan ini. Yoi, ada efek negatif dan positif. Kurangnya interaksi sosial dengan orang lain menimbulkan rasa kesepian. Bisa berdampak pada sektor retail, dapat mempengaruhi beberapa sektor bisnis, dapat mempengaruhi beberapa faktor bisnis, tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, memperlambat produktivitas. Efek positif, tindakan non farmasi yang efektif menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular, mencegah seorang terpapar penyakit, menghindari pasien menular kepada orang lain, efektif menekan penyakit bertransmisi melalui droplet seperti batuk dan bersin, termasuk untuk kasus corona. Social distancing. Singapura mempenjarakan warga yang melanggar social distancing. Waduh, ternyata penting banget ya social distancing itu. Dampak social distancing. Nicholas Transaksi, pakar sosial Yale University. Social distancing akibat corona menekan sisi alami manusia untuk berteman, berkumpul dan menyentuh. Julia Halton Lancet Psikologi, Brigham Young University. Isolasi secara kronis meningkatkan angka kematian sebesar 26% karena kontak sosial, hakikatnya mengurangi stres. Chris Segrin, pakar perilaku, University of Arizona. Orang-orang yang sadari awal menderita kecemasan sosial, depresi, kesepian, menyalahgunakan obat atau
masalah kesehatan lain akan lebih rentan dan secara mental terpuruk. Judith Moskowitz, studi tahun 2004 terhadap 124 warga Toronto yang diisolasi selama pandemi SARS. Sebanyak 24% mengalami gangguan stres pasca trauma dan 31% depresi. Physical distancing diperbolehkan oleh WHO, samakah? Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization sejak Jumat 20 Maret 2020 mengajukan VARA social distancing diganti dengan physical social distancing. Let's stay at home. Zamil Zaki, asisten profesor Stanford Uni. Social distancing istilah yang salah. Kita harus anggap ini physical distancing untuk menekan kita tetap terhubung secara sosial bahkan saat terpisah. Waduh. Maria van Kerkhove, Organisasi Kesehatan Dunia. Menjaga jarak fisik bukan berarti bukan berarti kita memutuskan hubungan sosial dengan orang-orang yang kita cintai. Waduh, dengan keluarga dan teman kita. Melainkan menjaga jarak fisik agar penyakit tersebut tidak terus-menerus menular. Jokowi nih, Presiden RI Republik Indonesia. Di negara kita yang paling pas adalah physical distancing, menjaga jarak aman. Thank you Bapak Jokowi. Apa itu pembatasan physical distancing? Physical distancing adalah menjaga jarak fisik setidaknya 1,5 meter dari orang lain dan menghindari kerumunan demi mencegah penyebaran penyakit. Kampanye terkini, pemerintah kesehatan RI mengubah istilah yang dipakai dalam kampanye penanggulangan COVID-19 dari pembatasan social distancing menjadi pembatasan physical distancing. Lockdown diwacanakan artinya apa? Lockdown diwacanakan. Artinya apa sih? Lockdown itu apa sih teman-teman? Ada plus minusnya juga nih lockdown. Sejumlah negara tuh menjalankan lockdown karena mereka berpikir bahwa dengan lockdown penyebaran coronavirus ini akan berkurang. Ada plus minus lockdown. Aku akan bacakan yang pertama dampak positifnya. Dinilai akan memperlambat penyebaran virus corona melalui kontak langsung. Aktivitas transportasi dan bisnis terhenti sementara, dampak penurunan emisi. Tidak adanya aktivitas transportasi, tidak adanya kemacetan di jalan raya. Industri yang mendukung aktivitas lockdown misalnya games, pembelajaran daring, dan streaming TV akan mencatat peningkatan kinerja. Dampak negatifnya, adanya panik buying karena kekhawatiran minimnya persediaan pangan selama lockdown. Kemungkinan adanya akses keamanan dan sosial. Pertumbuhan ekonomi menjadi buruk, tidak adanya transaksi atau kegiatan ekonomi kecuali secara virtual dari rumah atau belanja kebutuhan pokok di toko terdekat. Perusahaan bisnis yang besar berhubung langsung dengan masyarakat seperti perbankan, retail, logistik hingga restoran akan tertekan. Pendapatan informal tidak baik, peningkatan stres pada masyarakat karena berada dalam rumah pada waktu yang lama. Terus lockdown dampaknya. Kita lihat ya, langit Jakarta yang biasanya berpolusi sekarang jadi indah, bagus. Terus panik buying in Jakarta, banyak orang yang beli makanan secara berlebihan. Ada banyak lah. Ada contoh-contoh lockdown. Kehidupan sebelum dan sesudah COVID. Yang pertama, pendidikan. Sebelumnya tatap muka nih, habis itu daring via WA atau Zoom. Yang kedua, agama, ibadah di tempat beribadah masing-masing. Terus sesudah itu ibadah di rumah. Aduh, itu sedih banget sih soal ibadah nih, saya kan. Ya ibadah di rumah juga kebanyakan. Beberapa orang kayak ya udahlah ibadah aja gitu biasa. Terus habis itu sosial, berkumpul di resto, mall dan sebagainya. Terus sesudah sendiri di rumah, galau. Empat, sosial, tanpa jarak, terserah. Itu sekarang minimal 1,5 meter. Kelima, hukum, bebas berkeliaran. Masuk OBD terkena saksi. Aduh. Keenam, ekonomi, belanja dan transaksi secara langsung. Dan sesudah aplikasi elektronik. Pakai aplikasi elektronik. 7, kesehatan, bebas, wajah tidak perlu ditutup. Tapi sekarang pakai masker.
Sedih banget ya jalan-jalan pakai masker, kamu senyum aja, doi nggak tahu kalau kamu senyum. Apa yang sedang terjadi saat ini sejatinya bisa dikategorikan sebagai sebuah perubahan sosial atau social change. Perubahan sosial menurut kalian pengertiannya apa sih? Menurut Bapak Sosiologi Indonesia, Soejono Soekanto, perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku antar anggota masyarakat. Kingsley Davis, perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi manusia. William O'Gebern, perubahan yang meliputi unsur-unsur kebudayaan baik secara unsur material maupun unsur non-material. Lembaga sosial dan pengertiannya. Lembaga kemasyarakatan disebut juga lembaga sosial, sinonim. Koenjaraningrat. Suatu sistem perilaku dan hubungan yang berpusat pada aktivitas memenuhi kebutuhan hidup manusia. Peter L. Bigger, suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan pola tertentu dipaksa bergerak sesuai keinginan manusia. Soejono Soekanto, himpunan norma dari segala tingkat yang berkisar pada kebutuhan pokok kehidupan manusia. Lembaga sosial jenis-jenis contoh. Ada keluarga, ada lembaga pendidikan, lembaga agama, WHO, budaya, politik, lembaga ekonomi. Terus juga ada fungsi-fungsi masyarakat. Menurut Raymond Freer, fungsi masyarakat dalam aspek sosial, social engagement, sistem pengelompokan berdasarkan usia, gender, status, profesi, dan sebagainya. Social control, sistem pendoman yang mengatur aktivitas dan perilaku anggota masyarakat. Sosial media, perantara yang dijadikan media oleh anggota masyarakat buat berinteraksi. Social standard, ukuran sosial yang digunakan untuk menilai aktivitas masyarakat. Unsur-unsur material, unsur non material. Yang pertama itu benda-benda yang diciptakan manusia, ini material. Contoh dalam bentuk teknologi, model pakaian, fashion, atau karya fotologi dan sebagainya. Terus non material itu hal yang bersifat abstrak, contoh gagasan, ide, dan kepercayaan. Unsur-unsur kebudayaan. Tahun 2000 mungkin kita pakai HP yang nggak bisa internet, cuma bisa ngechat dan teleponan. Sekarang udah pakai iPhone, ada yang bisa pakai internet. Terus tahun 1940 itu fashion, dari pertama mungkin zaman-zamannya jazz, sekarang udah ada zaman-zaman yang udah stylishnya udah beda. Terus ada kebudayaan, ideologi Pancasila, sekarang ideologi Nazisme zaman kekuasaan Hitler di Jerman. Terus ada sosial, perubahan dari tahap 1 primitif, tahap kedua tradisional, tahap ketiga yang tahap pertama primitif, tahap kedua agrokultural, tahap ketiga tradisional, tahap keempat transisi, kelima modern, dan keenam postmodern. Lembaga sosial ada primitif, ada agrokultural, ada tahap ketiga tradisional, tahap keempat transisi, kalian boleh baca aja sendiri teman-teman. Tahap kelima modern, tahap keenam postmodern. Oke, thank you aja itu dari aku. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching and God bless you. Thank you.